Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan bahas sedikit yang berbeda dari biasanya teman. Kalau misalnya biasanya kita sering membahas mengenai investasi, nah di video kali ini aku ingin membahas tentang penipuan keuangan ya teman. Nah jadi salah satu tujuanku adalah ini untuk supaya awareness buat teman-teman juga supaya nggak ketipu akan penipuan keuangan yang satu ini. Karena kenapa? Karena aku hampir aja kena ya teman. Nah jadi apa yang terjadi? Barusan ini aku barusan mendapat pesan seperti ini ya teman. Dimana pesannya ini dari nomor random tiba-tiba dikirimin foto seperti ini. Nah kalau kita buka gambarnya secara full ada pengumuman sepertinya kan. Ini di sini ada logo BCA kemudian pengumuman Bapak atau Ibu nasabah yang terhormat, bersama ini kami sampaikan informasi perihal perubahan transfer antar bank sebagai berikut. BCA telah menerapkan fitur BI Fast pada aplikasi BCA Mobile dan CMS. Dengan diterapkannya sistem tersebut, maka kami mengubah biaya transfer dari 6.500 menjadi 150.000. Jadi di sini yang dibilang adalah bahwa biaya switching yang biasa kita bayar 6.500 berubah menjadi 150.000 ya. Nasabah diperbolehkan memilih setuju dengan tarif baru 150.000 per bulan, unlimited transaksi, tidak setuju dan tetap mau pakai tarif normal 6.500 per transaksi. Kemudian di bawahnya ada tulisan silakan beri jawaban melalui WhatsApp BCA. Jika tidak ada respon, maka kami anggap setuju dengan tarif baru dan akan kami lakukan sistem auto debit pada rekening tabungan sejumlah 150.000 untuk biaya bulan pertama. Terima kasih. Kemudian di sini ada manajemen Bank BCA. Jadi di sini istilahnya itu mereka akan memberikan suatu peraturan baru dan kita bisa setuju ataupun nggak setuju. Kalau kita setuju, ini sistemnya adalah bakal ada tarif baru, kita bayar 150.000 tapi transaksinya unlimited. Kemudian pilihan kedua adalah nggak setuju tapi kita tetap menggunakan tarif normal 6.500 tapi kita harus bilang ke mereka bahwa kita nggak setuju ya teman. Nah jadi sebenarnya ini adalah modus penipuan baru di mana kalau misal kamu search di Google, kamu bisa ketik aja penipuan 150.000, kamu bisa buka CNBC ataupun buka CNN, kamu bisa baca di sini ya teman. Nah di sini dari CNBC, jangan termakan paket transfer BRI 150.000 ini hoax. Nah jadi ini juga ada berlaku di bank lain ya teman, dan aku juga sempat baca di beberapa artikel sebelumnya bahwa ada juga yang kena. Di sini kamu bisa baca PT Bank Rakyat Indonesia BRI menegaskan bahwa informasi perubahan tarif transfer antar bank dari 6.500 per transaksi jadi 150.000 per bulan adalah informasi yang tidak benar. Aparat penegak hukum terus berupaya untuk menumpas serta menangkap perilaku kejahatan sosial engineering. Kalau kamu baca di CNN ini juga sama ya, men. Nih kamu bisa lihat gambarnya di sini. Kalau misalnya gambarnya di sini, dia tunjukinnya yang dari PT BRI, dan kalau misal kamu lihat di sini sangat meyakinkan banget ya, men. Di sini ada logo BRI-nya. Kemudian juga secara pesan itu ditulis dengan cara formal, sangat rapi. Jadi kalau misalnya kamu nggak hati-hati dengan modus penipuan ini, kamu juga bisa kena. Jadi bahkan aku pribadi juga aku hampir kena ya men. Dan di chat ini aku juga ngetes kalau misalnya aku jawab nggak setuju gimana, kemudian nanti bakal direspon baik. Jika Anda tidak setuju dengan adanya perubahan, silakan lakukan konfirmasi ke formulir yang kita kirimkan. Nah di sini jadi aku mau coba kalau misalnya nanti kita nggak setuju, apa yang bakal terjadi. Harusnya sih nanti bakal dikirim link tertentu, kemudian link tersebut bisa menjadi link phishing ya men. Dimana kalau misalnya kamu pencet link tersebut, nanti semua data kamu bisa diambil. Semua data keuangan, data perbankan, data aplikasi keuangan, atau apapun itu yang ada di HP kamu. Kalau misalnya kamu menggunakan link itu, nanti bisa sampai nanti datanya bisa disedot. Maka dari itu, kamu sangat perlu berhati-hati dengan hal seperti ini ya men. Jadi tujuan pembahasanku pada kali ini adalah supaya kamu nggak kena skema penipuan terbaru ini. Ini merupakan skema yang sebenarnya udah terjadi dari beberapa bulan lalu ya. Kalau kita buka di sini artikelnya itu sekitar Oktober 2022, September 2022, tapi entah kenapa aku baru kenanya di Januari ini ya, men. Jadi buat teman-teman yang kena seperti ini, buat teman-teman yang tiba-tiba ditawarin dari suatu bank, apakah setuju atau nggak setuju dengan peraturan dikenakan 150.000, itu hoax ya, men. Kamu perlu hati-hati, dan kalau misalnya dikirimin link tertentu, jangan sampai kamu menggunakan link tersebut. Bahkan kalau misalnya kita buka nomornya di sini, ini juga ada link tertentu ya. Kalau misalnya kita buka, oh di sini nggak ada, tapi kalau misalnya di HP di sini ada linknya, kan? Nah linknya seperti itu jangan sampai sembarangan kamu pencet, karena kalau misalnya kamu pencet itu bisa jadi data kamu bakal diambil. Nah jadi dari skema tersebut, aku juga pengen mengingatkan teman-teman supaya jangan sampai terkena penipuan keuangan semacam ini. Aku akan memberikan beberapa tips.
Yang pertama, jangan menyebar informasi pribadi. Karena kalau misalnya kamu sebar informasi pribadi, itu bisa sampai informasi pribadi kamu disalahgunakan. Aku pribadi juga di channel ini biasanya aku pasti menutup nomor rekening, ataupun kalau ada transaksi apapun atau nomorku atau misalnya email, biasanya aku nggak tunjukin ya men. Itu kenapa? Itu gunanya untuk memproteksi informasi pribadi. Itu juga berlaku kamu, kalau bisa kamu jangan sampai menyebarkan informasi pribadi. Misalnya password kamu untuk login ke apps P2P lending, atau misalnya buat masuk ke sekuritas kamu, jangan sembarangan dibagikan ke orang lain ya men. Yang kedua adalah jangan pernah memberikan kode OTP ke siapapun. Karena kalau kamu memberikan kode OTP ke siapapun, itu bisa jadi berbahaya. Orang bisa mendapatkan akses ke akun kamu. Seringkali penipuan itu kalau misalnya mau minta OTP, mereka mengaku sebagai staff atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut yang kamu gunakan jasanya ya men. Nah, maka dari itu orang seringkali percaya dan memberikan kode OTP. Padahal kode OTP itu kalau misalnya kamu berikan ke orang, nanti orang bisa login ke ID kamu dan akhirnya bisa menyalahgunakan ID tersebut. Dan worst case scenario, kamu bisa kehilangan semua dana kamu yang ada di platform keuangan tersebut ya men. Makanya kalau misalnya soal keuangan, ini kamu perlu hati-hati banget, jangan sampai OTP itu diberikan ke siapapun. Gak soal keuangan aja, kode OTP jangan pernah dibagikan ke siapapun, apalagi mengenai keuangan, karena ini sensitif banget ya men. Worst case, kamu bisa tertipu dan kehilangan uangmu. Oke, poin berikutnya adalah jangan mudah percaya. Jadi kalau misal kamu diberitahukan apapun, contohnya yang tadi, kamu jangan pernah langsung percaya, kamu do research dulu ya kan, kamu coba-coba cari di internet, atau misalnya kamu tanya ke orang lain kalau misalnya kamu kurang ngerti. Aku pribadi juga aku biasa selalu melakukan itu. Dimana aku, poin berikutnya ini aku lakukan banget, yaitu pelajari dunia keuangan dan literasi keuangan. Jadi misalnya kita ikut komunitas, atau kita nonton video-video yang berbau keuangan, nonton channel yang berbau keuangan, kamu juga boleh mampir ke channel ini. Aku biasa sering banget bahas mengenai investasi dan keuangan. Nah, dengan kita pelajari seperti ini, kita lebih tahu kan teman. Bahkan ini yang penipuan 150.000 ini, itu pun aku tahu kan dari berita dan juga dari beberapa channel yang aku nonton ya teman. Kalau misalnya aku nggak ikutin dunia keuangan seperti itu, bisa-bisa juga aku kena penipuan yang satu ini. Maka dari itu di video kali ini aku pengen ingetin teman supaya jangan terkena skema yang satu ini. Jadi kalau misalnya ada nomor seperti itu, mungkin kamu boleh blok aja, dan kalau misalnya dikirimin link, jangan sembarangan diklik, karena link itu bisa jadi link phishing. Kalau link phishing kamu klik, kamu bisa datanya disedot dan bahkan bisa disalahgunakan takutnya kan. Poin berikutnya, jika ada email, pastikan itu email official. Nah, aku pribadi untuk keperluan channel ini kan biasanya aku udah juga memberikan emailku di kolom deskripsi untuk sponsorship ataupun bisnis. Nah, biasanya email tersebut juga banyak banget yang kirimin ya kan. Banyak juga yang meminta promosi aplikasi-aplikasi legal. Biasanya aku untuk mengambil endorsement, biasanya aku pilih-pilih banget aplikasi mana yang aku promosiin, karena kalau misalnya sembarangan takutnya bisa mencelakakan orang lain ya kan. Maka kalau misalnya kamu lihat di channel ini, mungkin promosi yang aku lakukan itu nggak terlalu banyak dibandingkan dengan channel-channel lainnya ya kan. Jadi biasanya aku pilih produk mana yang ingin aku promosikan, nggak semuanya aku terima ya kan. Lumayan banyak aplikasi-aplikasi ilegal juga yang tadi mempromosikan dan menjanjikan bayaran yang tinggi ya kan, cuman biasanya aku nggak ambil. Karena untuk apa kalau misalnya aku mempromosikan sesuatu yang ilegal, bisa jadi aku malah merugikan orang lain nantinya. Nah, kemudian juga ada beberapa endorse yang meminta untuk install aplikasi tertentu. Misalnya contoh, tolong endorsein aplikasi ini, tapi kemudian mereka mengirimkan aplikasi dan suruh aku install di komputer. Kemudian aku diminta untuk memasukkan kode tertentu. Nah, kalau misalnya seperti itu, biasanya aku udah curiga ya man. Kalau misalnya seperti itu, biasanya aku nggak ambil. Karena untuk apa kalau misalnya aku ambil seperti itu, dapat bayaran sekian, tapi worst case scenario, mungkin aku bisa kehilangan semua danaku, atau misalnya terjadi penipuan, nanti bakal ribet lagi urusannya man. Maka dari itu, aku lumayan menghindari untuk hal yang seperti ini. Dan karena aku sangat berhati-hati, bahkan aku juga pernah waktu itu, aku menang sesuatu, dan itu ternyata beneran menang ya man. Tapi karena aku kira itu suatu penipuan, jadi aku akhirnya nggak merespon email tersebut. Setelah beberapa minggu kemudian, aku tanya ke aplikasi yang berkaitan, aku tanya ke perusahaan yang terkait, ternyata beneran harusnya aku menang hadiah tersebut ya man. Maka dari itu, kalau misalnya kamu mendapatkan hadiah tertentu, kamu lakukan cross check dulu, kamu lakukan kontak ke supportnya, apakah benar-benar kamu menang hadiah tersebut ya man. Kamu harus benar-benar konfirmasi dengan pihak officialnya. Poin berikutnya, ini juga yang lumayan aku sering tekankan, yaitu periksa legalitas sebelum menggunakan platform. Kalau misalnya kamu nontonin review-review di channel aku, analisa-analisa platform keuangan, biasanya sebelum kita mulai menggunakan suatu platform, sebelum aku memberikan tutorial cara investasi dan masukin uangnya, pasti biasanya aku melakukan cross check dulu ya kan. Pasti aku nunjukin teman-teman gimana cara ngeceknya. Kemudian biasanya kalau misal P2P lending, kita tunjukin gimana cara ngecek OJK-nya, apakah platform tersebut udah legal dan beroperasi secara resmi. Kalau misalnya katakan itu platform cryptocurrency
cryptocurrency, kita cek ke Bapepti. Kalau misalnya kita perbankan juga kita cek ke OJK, apakah bank tersebut adalah bank yang legal. Biasanya pasti aku udah nunjukin gimana cara ngecek legalitas sebelum menggunakan suatu platform. Jadi sebelum kamu menggunakan suatu platform, pastikan dulu itu platform yang legal, udah beroperasi secara resmi, pastikan itu platform yang benar-benar ya kan. Jangan sampai kamu install aplikasi sembarangan ataupun menggunakan platform yang sembarangan. Dengan kita melakukan hal itu, setidaknya kita bisa meminimalisir yang namanya penipuan seperti ini. Nah, poin terakhir yang ingin aku sampaikan, nonton banyak review sebelum menggunakan. Nah, jadi sebelum kamu menggunakan suatu platform, pastikan kamu nonton reviewnya dulu, dan kalau bisa, kamu nonton review dari banyak channel sekaligus ya kan. Jangan hanya nonton dari satu. Semakin banyak kamu nonton reviewnya, semakin kamu lebih paham, dan paling nggak kamu punya referensi yang lebih banyak tentang gimana cara menggunakan suatu platform tersebut. Jadi kalau misalnya kamu nonton suatu platform, kemudian kamu cek reviewnya, selain kamu cek di channel ini, nggak apa-apa juga kalau kamu cek di channel lain juga untuk memastikan apakah platform tersebut benar-benar oke dan cocok untuk kamu atau enggak ya. Nah, kalau bagi teman-teman semua yang baru mampir ke channel ini, buat teman-teman yang baru, kamu boleh juga cek video-video lainku. Kebanyakan video yang aku bahas di channel ini membahas mengenai keuangan, gimana cara melakukan investasi, cara mengelola keuangan, dan juga aku udah mereview dan memberikan tutorial berbagai platform keuangan yang ada di Indonesia ya. Dari saham, reksadana, cryptocurrency, ada banyak banget. Kamu boleh cek di playlist yang ada di channel ini. Aku udah kategoriin videonya menurut platformnya masing-masing kan. Kemudian bagi kamu yang baru mulai invest, boleh juga menggunakan kode referral yang bakal tulis di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.